Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Claudi memandang Ian yang berlalu dengan tersenyum geli. Dia tidak menyangka laki-laki tadi pagi yang membuat dia kesal dan takut ternyata orang yang humoris. Tapi meskipun begitu, Pak Kades mempunyai tempat tersendiri di hatinya. Sesampainya Ian di vilanya, dia segera melapor pada Tuti, menceritakan bahwa Claudi adalah gadis yang sangat ramah dan ceria. Tapi Tuti mendengar itu dengan senyum canggungnya. Dia tidak ingin tuan mudanya terlalu menyukai Bu Dokter, karena dia tahu kalau Dokter Claudi saat ini sedang menyukai kades mereka. Meskipun belum ada kepastian di antara mereka, tapi hampir selama 2 bulan ini mereka terlihat sangat akrab. Bahkan banyak penduduk desa yang ingin mereka bersatu. Claudi dan Bayu memang terlihat sangat serasi. Yang satu tampan dan berwibawa, yang satu cantik dan ramah. Hal ini membuat orang banyak iri dengan kesempurnaan mereka. Melihat ekspresi Tuti yang agak rumit, Ian bertanya, "Kenapa dengan wajah itu? Terlihat begitu kacau," katanya dengan pandangan menyelidik. Tuti agak takut untuk menjawabnya, tapi dia memberanikan diri karena takut semakin lama tuan mudanya ini mengenal Bu Dokter akan semakin dalam rasa sukanya. Hal itu mungkin saja terjadi, sedangkan Pak Kades cuek saja bertekuk lutut di hadapan dokter muda itu. Apalagi tuan mudanya yang pecicilan akan sangat mudah untuk menyukai Bu Dokter. "Sebenarnya aku tidak ingin Mas Ian menyukai Bu Dokter," katanya pelan. "Hah?" katanya dengan ekspresi kaget yang dia buat-buat. "Jangan bilang kalau kau suka padaku," katanya dengan senyuman usil. "Sembarangan, aku tahu diri kok Mas." "Enggak mungkin lah. Aku cuma enggak mau kalau Mas Ian nantinya bakal kecewa. Soalnya aku yakin Dokter Claudi cuma menyukai Pak Kades. Ntar Mas Ian patah hati lagi." "Oh, kukira kau suka padaku," katanya nyengir, lalu dia melanjutkan perkataannya dengan serius. "Orang yang takut patah hati jangan berurusan dengan percintaan. Aku bukan orang yang takut patah hati, jadi aku berani menanggung resiko ini. Meskipun nantinya aku mengalami penolakan, hatiku lebih tenang daripada aku tidak menyampaikan perasaanku sama sekali, dan hanya bisa memandangnya tanpa mengatakan perasaanku. Akan lebih menyakitkan bagiku," katanya sungguh-sungguh. "Mas Ian, ini benar-benar kamu? Sejak kapan jadi bijak begini?" kata Tuti yang tidak percaya kalau kalimat itu bisa keluar dari mulut Ian yang tak pernah serius. "Jadi," sambung Ian lagi, "kalau kau memang suka padaku, katakan saja terus terang, gak usah malu. Meskipun ku tolak, hatimu pasti akan lebih tenang," katanya dengan senyum usil. "Apa?" Tuti geram mendengar penyakit tuan mudanya kumat, dan Said yang kebetulan baru datang kaget mendengar pembicaraan mereka yang separuh didengarnya. Said protes, "Apa-apaan kau? Kau suka sama om-om kayak ini?" katanya sewot. Dia membawa sebuah tas di punggungnya. Tampaknya dia benar-benar akan nginap di sini. "Siapa yang kau panggil om-om? Usiaku baru 25 tahun tahu," kata Ian yang gak suka dipanggil om-om. "Tapi Tuti masih 16 tahun, jawab Said sewot. "Kau tidak cocok dengannya," sambungnya lagi. Sepertinya Said lupa kalau dia juga naksir dengan gadis yang lebih tua darinya. Melihat mereka yang ribut, sikap usil Tuti timbul dan berkata, Sudah, gak usah meributkan diriku. Kenapa kalian tidak menanyakan pendapatku saja? Yang kutolak jangan marah ya. Aku hanya bisa memilih seorang pria karena aku wanita setia," katanya dengan nada manja. "Wah," kata kedua pria itu bersamaan. "Perutku mual," kata Said. "Aku juga," sambung Ian.
Sementara Tuti tertawa lepas karena berhasil membuat kedua orang ini kompak. "Ngapain kau kesini bawa tas sebesar itu? Apa kau berencana ingin pindah?" kata Tuti yang baru sadar kalau Said membawa tas yang cukup besar. "Apa urusanmu? Ini kan tasku," jawab Said dengan nada yang menyebalkan. "Sudah, jangan berantem. Ntar kalian jodoh loh," nasihat Ian agar kedua orang ini berdamai. "Enggak," jawab Tuti spontan sambil berlalu meninggalkan mereka. Said terdiam karena dulu waktu Claudia yang mengatakan kalimat ini, dia yang menolak. Sekarang malah dia yang ditolak. "Apa dia baru saja menolakku?" tanya Said sambil menunjuk Tuti. Pertanyaannya hanya dijawab Ian dengan senyuman sambil mengangkat bahunya. Tak berapa lama kemudian, kedua orang tua Tuti sampai ke rumah. Mereka seperti merasa bersalah karena tidak mengetahui kedatangan Ian dan menanyakan kenapa tidak memberi kabar terlebih dahulu. Jika memberi kabar, mereka kan bisa mempersiapkan semuanya. Melihat Pak Karman dan istrinya merasa bersalah, Ian jadi tak enak hati. Dia meyakinkan bahwa semuanya tampak teratur dan dia juga telah disediakan makanan oleh Tuti, jadi dia tidak kelaparan. Tapi Pak Karman bingung, makanya makanan apa yang diberikan putrinya. Rasanya makanan itu tak layak untuk tuan mudanya tersebut. "Maaf tuan muda, Nak Ian," kata Pak Karman gugup, karena dia baru ingat Ian tidak suka dipanggil tuan muda. "Memang tadi Nak Ian makan apa?" tanyanya takut. "Yang ada di meja makan Pak Karman, ikan asin, goreng terong, perkedel kentang, sama sayur kangkung terasi." Tapi Tuti menyembunyikan jengki gorengnya ke dalam lemari. Katanya sewot karena nggak dikasih jengki goreng. "Jengki?" tanya Pak Karman sambil mengernyitkan keningnya. "Jengkol goreng Pak Karman," jawabnya nyengir sambil menggaruk belakang telinga yang tak gatal. "Waduh, Bapak benar-benar minta maaf Nak, karena hanya itu." Perkataan Pak Karman terputus karena Ian memotong pembicaraannya. "Ya ampun Pak Karman, enak banget, serius. Selera makanku jadi timbul," katanya serius. Mendengar itu wajah Pak Karman menjadi lega. Karena sudah senja, Ian membawa Said ke dalam vilanya. Said memilih kamar yang paling dekat dengan kamar Ian. Mungkin dia ingin lebih bisa memantau pria ini. Tapi Ian malah senang karena punya teman di sini. Setelah makan malam, mereka bermain video game. Ian mengajarkan Said memakaikannya. Mudah-mudahan saja anak itu tidak kecanduan, batin Ian. "Wah, aku mengantuk," kata Ian sambil menggeliat. "Kamu udah mau tidur?" Said melihat jam dinding, baru pukul 7 malam. "Belum Mas," jawabnya. "Kalau gitu kamu nonton aja dulu. Gak apa-apa aku tinggal sendirian di sini?" tanya Ian lagi. "Gak apa-apa," jawab Said yang sadar kalau Ian capek karena perjalanannya yang cukup jauh. Bahkan mungkin kemarin malam dia tak tertidur karena dia sampai ke desa ini pagi hari. Ian masuk ke kamar bukannya langsung tidur, tapi malah mengutak-atik HP-nya dan mengirim pesan pada seseorang. "Bu dokter, aku pengen melihat wajahmu." Tak berapa lama kemudian dia sudah mengetahui chatnya di WhatsApp telah dibaca Claudi. Claudi terdiam menatap pesan itu. Dia tak menyangka Ian sudah memasukkan nomornya ke kontaknya. Belum sempat dia melakukan apa-apa, sebuah video call nongol. Dengan ragu dia menerima panggilan tersebut. Sebuah wajah dengan senyum manis menghiasi ponselnya. Tapi laki-laki itu hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. Claudi memandangnya heran karena tidak mengerti dengan maksud pria ini. "Kamu kenapa?" tanya Claudi agak risih. "Nggak kenapa-napa, aku hanya ingin memandangmu," jawab Ian masih dengan senyumannya. Claudi tersenyum mendengar perkataan pria itu. Kemudian Ian berkata lagi, "Selamat malam Bu Dokter."
Semoga kau hadir di mimpiku. Klik, panggilan berakhir. Claudia tersenyum geli melihat ulah cowok yang satu ini. Ian kembali keluar melihat itu. Said heran. Nggak jadi tidur mas? Ngantukku udah hilang, jawabnya sambil duduk di samping Said dan ikut nonton. Mendengar itu, Said hanya garuk-garuk kepala. Di tempat Claudia, Bayu baru saja datang. Cowok yang satu ini hampir tiap malam setor wajah pada Claudia. Awalnya hanya 5 menit, tak berapa lama kemudian 30 menit. Dan beberapa hari ini dia bertamu hampir 1 jam. Claudia sudah terbiasa dengan kehadirannya. Bahkan ada perasaan rindu jika cowok ini telat datang. Begitu juga dengan Bayu, sepertinya sudah terbiasa bertamu setiap hari. Meski mereka hanya duduk di klinik itu. Jadi sekarang datangnya lebih awal nih mas, tanya Claudia. Iya, biar bisa bertamu 2 jam, jawab Bayu singkat. 2 jam, biasanya kan cuma 1 jam, kata Claudia. Awalnya 5 menit, lalu 30 menit, 1 jam, 2 jam, terus akhirnya sampai 24 jam, jawab Bayu. Hah? Tanya Claudia tidak paham. Kalau jadi suamimu, aku kan bisa 24 jam di sini. Ya nggak bisa juga lah mas, emang kamu nggak kerja apa? Oh iya lupa, soalnya aku ingin selalu ada di sampingmu. Blush. Mendengar kata-kata itu, tubuh Claudia lemas, seperti balon yang kempes. Dia tidak menyangka orang ini bisa gombal juga. Di kediaman orang tua Claudia, Pah, minggu besok kita ke tempat Claudia lagi ya, ajak mamanya. Waduh ma, kan belum nyampe 1 bulan ke sana. Apa nggak capek di jalan? Lagian makan 3 kali VC-an sama Claudia, udah kayak meminum obat aja, jawab papanya. Rumah ini nggak ada Claudia, sepi pak, jawab mamanya sedih. Gini aja, gimana kalau kita buatin adik aja buat Claudia, biar mama gak kesepian, kata papanya sambil nyengir yang dijawab dengan pelototan mata sang mama dan membuat cengiran sang papa memudar. Kalau gini kayaknya harus bikin helipad di sana nih biar gak repot, gumam papanya. Beneran pak? Tanya mamanya semangat. Papanya kaget, dia tidak menyangka ternyata suara intrasoniknya terdengar oleh Mama Claudia. Bersambung, thank you for watching.